Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan limpahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada malam yang baik ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Namira Lamongan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke masjid yang baik ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pimpinan yayasan dan takmir Masjid Namira. Semoga apa yang sudah diupayakan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sirah nabawiyah, yang mana sudah kita ceritakan bagaimana awal mula Rasulullah lahir sampai beliau diangkat menjadi nabi, kemudian bagaimana perjuangan beliau sampai akhir hayat beliau sudah kita ceritakan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan beliau, dan insya Allah pada pertemuan yang baik ini dan seterusnya insya Allah kita akan memulai kajian sirah sahabat. Karena kajian sirah nabawi sudah selesai, maka sekarang kita sirah as-sahabah. Sebelum kita mempelajari sahabat, kita harus tahu siapa itu sahabat. Sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya, dan wafat dalam keadaan iman. Jadi syarat untuk menjadi sahabat Nabi ada 3. Pertama, liqa, bertemu sama Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Abu Thalib bertemu sama Nabi apa tidak? Bertemu. Abu Lahab bertemu sama Nabi, bertemu, tapi tidak beriman. Makanya Abu Thalib, Abu Lahab tidak dikatakan sahabat. Jadi pertama harus bertemu, enggak cukup bertemu, harus apa? Beriman. Abu Thalib itu bertemu Nabi, mencintai Nabi, merawat Nabi, ya, membesarkan Nabi, melindungi Nabi, tapi bukan sahabat. Mengapa? Karena enggak beriman. Jadi yang pertama harus berjumpa, kedua beriman, ketiga mati dalam keadaan Islam. Raja Najasyi sezaman sama Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan iman, tapi enggak pernah jumpa Nabi, maka bukan sahabat. Jadi sahabat adalah setiap orang yang berjumpa sama Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas keimanan. Siapa sahabat itu? Apa keistimewaan sahabat? Sahabat adalah manusia yang dipuji oleh pemilik langit dan bumi.
Siapa pemilik langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi sahabat Nabi ini adalah generasi yang sudah direkomendasikan oleh Allah, dijamin masuk surga. Allah katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, para sahabat Nabi. Ridha apanya? Ridha cara beragamanya. Marilah kita beragama Islam dengan agama yang dipegang oleh para sahabat. Karena Allah meridhai mereka. Ridha agamanya, ridha akhlaknya, ridha budi pekertinya, ridha keikhlasannya. Allah ridha kepada para sahabat. Makanya kita harus mempelajari sahabat, meniru sahabat, supaya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk dengan mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah pun memuji sahabat. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah turunkan sebuah ayat dari langit, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik. Kalian adalah generasi terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ketika turun ayat ini, Allah katakan kalian adalah umat terbaik. Kalian yang dimaksud di ayat ini siapa? Kalian di sini adalah orang-orang Islam yang ada di zaman Nabi. Siapa? As-sahabah. Dakhalatis sahabah fi hadhil ayat dukhulan awwaliyan. Para sahabat masuk pertama kali kepada ayat ini sebelum umat Islam yang lainnya ada. Betul? Belum ada umat Islam yang lain. Karena ketika turun ayat ini, orang Islam yang ada ya cuma Nabi dan sahabat. Dan Rasulullah juga mengatakan, iftarakat al-yahudu, sesungguhnya orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Ihda wa sab'ina firqa atau millah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina millah. Dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala salatin wa sab'ina millah. Adapun umatku, kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millah wahida, kecuali satu kelompok yang selamat. 73 yang selamat cuma satu. Siapa satu yang selamat ini ya Rasulullah? Rasulullah tidak menyebutkan nama. Tidak A, tidak B, tidak C. Tapi Rasulullah menyebutkan sifat. Siapa yang selamat ini? Yaitu orang-orang yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi kalau ingin selamat, ayo kita niru Nabi, niru sahabat. Meneladani Rasulullah dan sahabat. Nah sekarang kita belajar sirah nabawi. Sahabat ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa itu? Para sahabat. Untuk itulah kita sekarang mengaji sirah sahabat, supaya kita bisa meneladani mereka dan semoga kita di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kalau para sahabat ini manusia terbaik,
setelah Rasulullah dan para anbiya, maka pada pertemuan ini yang kita pelajari adalah mahkotanya sahabat. Yang kita pelajari sekarang adalah seutama-utamanya sahabat. Seutama-utamanya manusia setelah para rasul dan para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi kita akan belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, nama beliau. Siapa yang tahu namanya Abu Bakar? Angkat tangan. Abu Bakar itu bukan nama. Kunyah. Beliau punya nama sendiri. Sebutkan siapa yang tahu namanya Abu Bakar? Dalam? Siapa? Yang keras, Pak. Abi Khulafa. Belum. Abdul Ka'bah. Belum. Abu Kuhafa itu bapaknya, bukan beliau. Loh, mosok sak lamongan gono sing ngerti nama aslinya Abu Bakar. Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah. Abdullah bin Abi Kuhafa, itu tadi bapaknya. Abdullah bin Abi Kuhafa bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Lah Murrah ini kakek buyutnya Nabi. Jadi Nabi sama Abu Bakar ketemu nasabnya pada kakek buyutnya, namanya kakek jauh ya, namanya Murrah. Satu garis sama Nabi. Ya. Kemudian yang nomor 2, azwajuhu wa auladuhu. Istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Yang pertama, beliau punya istri 4. Yang pertama Qutailah bintu Abdil Uzzah. Qutailah binti Abdil Uzzah punya putra namanya Abdurrahman dan Asma. Abdurrahman bin Abi Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Istri yang kedua namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman ini punya anak namanya Aisyah. Jadi Aisyah binti Abi Bakar dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Istri yang ketiga Asma binti Umais. Punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian istri yang keempat Habibah bintu Kharijah. Habibah bintu Kharijah punya anak namanya Ummu Kulthum binti Abi Bakar. Jadi istrinya 4, putra beliau adalah 6. Sifatuhu, sifat-sifatnya Abu Bakar. Karena rojulan abyad, beliau itu orangnya putih. Abu Bakar itu putih, bukan hitam, bukan biru, bukan bule, tapi putih. Khafif, nahif, orangnya kurus. Abu Bakar orangnya kurus. Makanya dalam riwayat beliau ini saking kurusnya pakainya suka melorot ke menutupi mata kaki. Rasulullah mengatakan jangan tutupi mata kakimu. Abu Bakar ini karena saking kurusnya sering apa? Sering jatuh kecuali dipegangi. Karena saking kurusnya, zuhud orangnya. Kemudian beliau ini orangnya kathirul buka, gampang nangis. Kalau sholat sering nangis. Masih ingat Rasulullah sakit kemarin? Beberapa bulan yang lalu atau pekan yang lalu saya ceritakan ketika Rasulullah sakit keras. Menunjuk Abu Bakar suruh ngimami. Kata Aisyah, ya Rasulullah jangan Abu Bakar. Karena Abu Bakar kalau sholat itu suka apa? Suka, saya tahu bapakku ya Rasul. Bapakku itu orangnya suka nangis kalau sholat. Saking takutnya kepada Allah. Walayyin, orangnya lembut. Azim, kuat pendiriannya. Nanti saya ceritakan bagaimana kuat pendiriannya. Kemudian laqabuhu as-siddiq. Julukannya beliau itu as-siddiq, yang membenarkan.
Karena ketika awal-awal dakwah, ya masih sedikit pengikut Nabi, Rasulullah di-Isra' Mi'rajkan Allah. Rasulullah diisrokan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Dari Makkah ke Palestina, dari Palestina Masjidil Aqsa langsung ke atas Mi'raj ke Sidratul Muntaha. 1 malam doang. Rasulullah mengabarkan kepada orang kafir, maka orang kafir tambah semakin kafir, tidak percaya. Karena mereka menjadikan ini dianggap senjata, kesempatan. Mereka datang ke Abu Bakar, hei Abu Bakar, tuh lihat temanmu tuh. Masa dia bilang dari Makkah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha cuma 1 malam saja. Wong kita berdagang dari Makkah ke Madinah aja berhari-hari kok. Ya, lihat itu temanmu semakin aneh, semakin nyeleneh. Kata Abu Bakar, demi Allah kalau yang berkata itu benar-benar Muhammad, aku percaya. Bahkan lebih dari itu pun aku percaya. Maka dijuluki As-Siddiq, orang yang jujur, yang membenarkan beritanya Nabi. Kemudian islamuhu, keislaman beliau. Rasulullah pernah mengatakan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah ghair Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Rasulullah, tidak pernah aku mengajak orang masuk Islam kecuali orang itu ragu-ragu. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada perasaan ragu-ragu. Kecuali 1 orang ketika aku ajak langsung masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tidak pernah ragu-ragu. Kalau yang lain diajak masuk Islam masih bimbang, bener enggak ya? Sebentar dulu, kasih waktu dulu. Nanti tak ngomong sama istriku macam-macam. Kalau Abu Bakar ketika diajak masuk Islam enggak pakai mikir, detik itu juga, waktu itu juga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung masuk Islam. Termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali terdahulu yang masuk Islam. Ya. Dan tidak hanya itu, ketika beliau masuk Islam, beliau memasukkan ke Islam atas izin Allah sahabat-sahabat senior. Utsman bin Affan masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf melalui Abu Bakar. Sa'ad bin Waqqas melalui Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah melalui Abu Bakar. Az-Zubair bin Awwam melalui Abu Bakar. Padahal itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Semua kebaikan yang dilakukan oleh pendekar-pendekar sahabat tadi itu yang diislamkan oleh Abu Bakar, insya Allah Abu Bakar dapat bagian pahalanya. Karena melalui tangan beliau mereka masuk Islam. Luas omongannya, lembut orangnya, enak bergaul. Ketika jahiliyah maupun ketika Islam. Itu Abu Bakar. Sahabatnya Nabi ketika belum jadi Nabi. Makanya ketika Nabi ngajak dia masuk Islam. Aku adalah Nabi yang diutus. Langsung percaya. Gak pakai mikir. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian fadluhu. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, khususiyatuhu bin Nabi fil hijrah. Dialah sahabat Nabi yang dipilih untuk menemani Nabi hijrah. Ketika turun perintah hijrah atau izin hijrah dari Makkah ke Madinah, para sahabat berangkat duluan. Tolha berangkat duluan, Zubair berangkat duluan, bahkan Umar bin Khattab berangkat duluan. Ya, sahabat-sahabat berangkat duluan. Abu Salama, Ummu Salama, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas berangkat duluan semuanya. Pada waktu itu Abu Bakar siap-siap. Masih ini kan sudah saya ceritakan dulu. Waktu hijrah. Abu Bakar mau siap-siap, datang Nabi, wahai Abu Bakar, jangan berangkat dulu. Kan gitu kan? Apakah Anda ingin saya temani nanti ya Rasulullah? Iya, sekarang aku belum diizini oleh Allah. Ketika itu orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, langsung turun ayat diizini untuk hijrah. Maka Rasulullah datang ke Abu Bakar, berangkat bersama.
Dan satu-satunya sahabat yang waktu itu tidur sama Nabi di Gua Thur ketika hijrah ya cuma Abu Bakar ini. Tidak yang lain. Ketika dikejar-kejar orang kafir membawa senjata lengkap ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah ditemani Abu Bakar di gua. Orang kafir ada di atasnya. Sampai-sampai Abu Bakar takut dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sekiranya orang-orang kafir di atas kita ini melihat ke bawah, melihat ke kaki-kaki mereka, niscaya kita kelihatan." Saking takutnya Abu Bakar, khawatir Rasulullah tertimpa apa-apa. "Ya Rasulullah, kalau orang kafir ini lihat ke bawah, pasti lihat kita." Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uskut ya Abu Bakar, diam wahai Abu Bakar. Ithnani, ada dua orang. Allahu thalithuhuma, dan Allah lah yang ketiga dari dua orang itu." Siapa dua orang itu? Rasul dan Abu Bakar. Dan kemudian ucapannya Nabi dihikayatkan dalam Al-Quran. Ucapan Nabi ini dibaca berulang kali oleh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, menghikayatkan, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Perhatikan. Ayatnya berbunyi Allah bersama kita. Ini Al-Quran ya menghikayatkan bahwa Nabi Muhammad berkata kepada temannya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut. Di sini siapa temannya maksudnya? Abu Bakar. "La tahzan," jangan sedih, jangan takut. "Innallaha ma'ana," Allah bersama kita. Kita di sini siapa? Rasul dan Abu Bakar. Rasul tidak mengatakan jangan takut, jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama aku. Tidak ngomong gitu Nabi. Nabi mengatakan apa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Dan ini ayat Al-Quran dibaca sepanjang masa. Semua orang yang baca ayat tadi tahu bahwa yang dimaksud ini Abu Bakar dan Rasulullah. Rasul dan Abu Bakar dikumpulkan dalam satu domir. Ngerti domir dah? Yang belajar bahasa Arab, domir itu kata ganti. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kita di sini adalah Nabi dan Abu Bakar, tidak yang lain. Yang namanya pengawal itu tidak dikenal. Mana ada sejarah yang pengawalnya dikenal? Jarang. Saya mau tanya di sini, siapa yang tahu Hitler? Tahu semua. Pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu pengawalnya Hitler? Tidak tahu. Siapa pengawalnya Nabi Isa? Siapa pengawalnya Nabi Nuh dulu? Siapa pengawalnya Nabi, siapa lagi? Nabi Lut dulu. Tidak ketemu. Tapi kalau antum ditanya siapa pengawalnya Rasulullah? Pengawal itu akan dilupakan. Tapi ada satu pengawal yang istimewa. Dicantumkan ceritanya dalam Al-Quran. Siapa itu? Abu Bakar. Itu keistimewaan pertama. Satu-satunya sahabat yang menemani Nabi di gua ketika hijrah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam. Ya, ketika beliau apa? Sakit. Ya. Yang mana Rasulullah tidak pernah menunjuk sahabat untuk jadi imam kecuali Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah sahabat yang ngimami umatnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup. Bukan Umar, bukan Ali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang nomor 3, takdimur Rasul Abu Bakar ala sahabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abu Bakar dari seluruh as-sahabah, seluruh sahabat. Mesti Abu Bakar didulukan, bukan yang lain. Saya ceritakan. Dari Abu Darda, kata Abu Darda, aku pernah duduk-duduk bareng Nabi. Jadi ceritanya pada waktu itu Abu Bakar ada sengketa, ada masalah sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Antara Abu Bakar sama Umar ada sesuatu lah. Maksudnya sesuatu tahu kan? Ya, ada masalah. Ini Abu Bakar merasa bersalah.
Merasa bersalah, maka Abu Bakar datang ke Umar. Wahai Umar, tolong maafkan aku. Aku bersalah, tolong maafkan aku. Maka Umar diam saja. Umar apa? Diam saja. Sedih Abu Bakar karena dia sudah minta maaf, tapi kelihatannya Umar enggan untuk memaafkan. Akhirnya Abu Bakar datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk mengadu melaporkan Umar agar Umar dimarahi, bukan begitu. Abu Bakar datang, pada waktu itu Rasulullah duduk sama Abu Darda. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Darda, lihatlah temanmu ini. Pada waktu Abu Bakar datang sambil memegangi kainnya, kelihatan orang tergesa-gesa begitu loh. Maka kata Rasulullah, lihatlah saudaramu yang satu ini. Ya. Amma sahibukum faqad ghamar. Lihatlah saudaramu ini. Dia sedang ada masalah. Sedang ada sesuatu. Fasallama, terus Abu Bakar berkata, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cerita Abu Bakar ini. Inni kana baini wa baina ibnil Khattab syai'un ya Rasulullah. Antara diriku dengan Umar bin Khattab ada sesuatu. Fa asra'tu ilaihi, aku segera datang kepadanya, aku menyesal, aku minta maaf. Fa aba alayya, tapi dia kayaknya enggan untuk memaafkan saya. Ini yang benar siapa, yang salah siapa, wallahu alam. Cuman Abu Bakar merasa bersalah. Apakah benar bersalah? Wallahu alam. Paham maksud saya? Datang, ya kalau ada dua orang punya masalah, yang paling baik adalah yang paling pertama kali minta maaf. Kan gitu kan? Tapi kelihatannya Umar enggan ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Diulangi 3 kali. Ya. Tujuannya Abu Bakar itu berkata seperti itu bukan agar Rasul memarahi Umar. Tapi paling tidak bisa menjadi apa? Mediator, menengahi. Sampai sini paham ya? Tiba-tiba Umar, ya setelah memikirkan, beliau akhirnya sadar ini Abu Bakar sudah minta maaf. Kenapa kok aku tidak memaafkan? Akhirnya menyesal. Umar juga menyesal. Inilah sahabat, saling menyesal kalau terjadi masalah. Hati mereka itu putih, para sahabat. Akhirnya Umar mencari Abu Bakar, datang ke rumah. Bertanya apakah Abu Bakar ada di rumah. Maka keluarganya Abu Bakar mengatakan, lah, tidak ada. Langsung Umar mengira pasti sama Rasulullah. Mulai bergejolak hatinya. Gimana ini nanti kalau ketemu Rasul itu. Fa'ata ilan Nabi. Benar. Umar datang ke Nabi, ada Abu Bakar di situ. Ketika Umar mengucapkan salam, langsung Rasulullah yatama'ar tandanya wajahnya langsung berubah. Rasulullah marah. Kelihatan Rasulullah marah. Hatta asfaqa Abu Bakar. Ya, sampai Abu Bakar ini tidak enak sama Umar. Kasihan sama siapa? Umar. Ya stop ya Rasulullah, jangan dimarahi Umar ini. Yang salah aku. Aku mendolimi Umar 2 kali kalau kayak begini nih caranya. Maafkan, sudah ya Rasulullah. Ya, faqala Rasulullah faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam. Ya Rasulullah, demi Allah aku yang salah. Bukan Umar. Kalau kita kan enggak, ayo kapok kon ayo. Itu kita. Madul kata orang Lamongan ya kan. Bilang supaya dimarahi musuhnya. Ini enggak. Malah sedih Abu Bakar, ya Rasul, aku yang salah. Jangan marahi Umar ya Rasul, yang salah aku. Aku mendoliminya 2 kali. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ba'athani ilaikum fakultum kadzabta. Allah utus aku kepada kalian, tapi kalian semuanya mengatakan kamu dusta wahai Muhammad. Tapi Abu Bakar satu-satunya yang manusia yang mengatakan Muhammad benar. Dialah orang yang pertama kali membenarkan risalahku ketika kalian semuanya masih menyembah berhala. Wa wasani bi nafsi wa mali, dia berkorban dengan nyawanya, dengan hartanya
ketika kalian semuanya belum ikut dengan dakwahku. Fahal antum tariku li sahibi, apakah kalian ingin meninggalkan saudaraku yang satu ini? Kesalahan apa sampai membuat engkau sulit memaafkan dia? Apakah engkau akan meninggalkan saudaraku ini? Setelah itu tidak ada satupun orang yang berani dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang diomongi gitu, yang diomongin Nabi tadi siapa? Umar bin Khattab, bukan sembarangan manusia. Umar bin Khattab itu kalau ketemu setan, setannya yang lari, bukan Umarnya yang lari. Bahkan kalau Umar memilih suatu jalan, maka setan mencari jalan yang lain. Gak mau kepapasan Umar. Saking hebatnya Umar bin Khattab. Tetapi kalau sudah urusannya sama Abu Bakar, gak bisa. Gak bisa. Dan kita jangan sampai mengutamakan Umar dari Abu Bakar. Gak boleh. Abu Bakar adalah manusia terbaik sesudah Rasul dan para anbiya. Ya. Dan Umar juga istimewa. Tapi gak boleh kau tinggikan di atas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah tidak pernah menghukumi satu pihak. Tidak pernah. Rasulullah itu kalau didatangi orang, ya Rasulullah begini begitu, panggil orang itu. Kenapa? Ya Rasulullah begini begitu. Baru diputuskan. Tetapi kalau sudah Abu Bakar, beda urusan. Umar gak didengarkan. Bahkan Umar belum datang, wajahnya Nabi sudah. Umar belum sampai, belum ngomong, wajahnya Nabi sudah apa? Sudah berubah marah. Karena apa? Karena urusannya sama Abu Bakar As-Siddiq. Faham maksud saya? Padahal ini Umar loh. Bukan selain Umar ini padahal. Ya. Yang kata Nabi, seandainya ada Nabi setelah aku, maka Umar orangnya. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, aku pernah bermimpi, aku melihat ada kunci-kunci dan timbangan-timbangan. Pernah dengar ini? Belum pernah dengar? Atau masih ingat? Masih ingat gitu kalau pernah tahu. Rasulullah pernah ditampakkan timbangan-timbangan dan kunci-kunci. Kemudian Rasulullah mengatakan tiba-tiba didatangkan timbangan. Kemudian aku ditaruh di satu sisi timbangan. Kemudian seluruh umatku ditaruh di timbangan satunya. Maka aku melihat aku lebih berat dari seluruh umatku. Rasulullah lebih berat. Timbangan kan ada dua sisi. Betul ya? Jenenge apa lamongan ini? Apaan nih gitu? Yo ya tahu timbangan. Timbangan kan ada sisi kanan, sisi kiri. Rasulullah ditaruh di sebelah kanan, seluruh umatnya ditaruh di kiri, lebih berat Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kemudian aku melihat Abu Bakar didatangkan, Abu Bakar ditaruh di satu sisi timbangan. Abu Bakar ditaruh di satu sisi timbangan. Kemudian aku melihat seluruh umatku ditaruh di timbangan satunya. Maka aku melihat Abu Bakar lebih berat dari seluruh umatku. Kita harus mencintai Abu Bakar. Kecintaan kita kepada Abu Bakar adalah akidah. Kecintaan kita kepada Abu Bakar adalah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Di antara keistimewaan Abu Bakar juga, Abu Bakar adalah orang yang dermawan. Banyak budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Amir bin Fuhairah dimerdekakan. Bilal bin Rabah dimerdekakan. Salah satunya Bilal, kan gitu kan, muadzinnya Nabi itu. Bilal bin Rabah punya majikan, namanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Beliau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksudnya yang masuk Islam Bilal. Majikannya murka. Bilal diseret di tengah padang pasir yang menganga. Ditimpakan batu besar, dipecuti, suruh murtad dari agama Allah. Disuruh murtad. Kami akan terus seperti ini wahai Bilal sampai engkau murtad dari agamanya Muhammad. Terus disiksa. Tapi Bilal mengatakan ahad, 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 hanya Allah yang tunggal, yang satu. Aku tidak akan nyembah berhala lagi. Dia pecuti. Abu Bakar melihat kejadian itu. Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf.
Kemudian Abu Bakar mengatakan sammi thamanahu, sebutkan harganya budak ini berapa. Senang Umayyah bin Khalaf mendengarkannya. Karena apa? Karena Umayyah bin Khalaf sudah putus asa. Ini budak sudah ditimpai, sudah dipecuti, sudah diseret, tidak mau murtad. Akhirnya muak Umayyah bin Khalaf ini lihat siapa? Lihat Bilal. Pas muak kayak gitu ada yang mau beli. Kan seneng tuh. Merasa sudah bosan sama pembantu, tiba-tiba ibaratnya gini Pak, sampean punya sepeda motor mogok terus. Belum mau dijual, sudah ada yang nawar. Seneng gak sampean? Ya, tapi semoga motornya lancar semuanya. Maka ini ditawar sama Abu Bakar. Langsung ditinggikan harganya. Sama siapa? Umayyah bin Khalaf. Ditinggikan harganya. Setelah disebutkan harganya langsung ditunai sama Abu Bakar. Di cash. Setelah di cash, Umayyah bin Khalaf berkata, kenapa enggak kamu tawar dulu tadi? Sekiranya kamu tawar, tak kasihkan. Wong aku juga sudah muak lihat wajahnya Bilal. Seandainya kau tawar, harganya diturunkan, saya kasih tadi. Apa jawabnya Abu Bakar? Demi Allah, seandainya harga yang kau sebutkan lebih tinggi, akan saya bayar tanpa saya tawar. Langsung turun ayat dari langit. Wasayujannabuhal atqa. Dan kami selamatkan, kami jauhkan dari api neraka manusia yang paling bertakwa. Surat apa itu? Wal-laili kalau salah ya. Wal-laili idza yaghsha. Itu ada ayat wasayujannabuhal atqa. Kami jauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Lihat tafsirnya. Siapa orang yang bertakwa dalam ayat ini? Dicantumkan cerita tadi itu. Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu ketika Umar merasa selalu kalah sama Abu Bakar. Maka Umar datang ke Nabi membawa separuh hartanya. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza mali. Ini hartaku ya Rasulullah. Bagaimana untuk keluargamu wahai Umar, anakmu, istri-istrimu? Kata Umar, mithlahu, masih ada yang semisalnya. Berarti berapa itu? Separuhnya dikasihkan tapi masih ada semisalnya. Berarti berapa? Separuh. Untuk perjuangan, separuh di rumah. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa hartanya semuanya. Ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keluargamu, anak-anakmu wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Taraktu li ahli Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa mengalahkanmu wahai Abu Bakar. Tidak bisa. Itu padahal Umar. Apalagi tidak sekelas Umar. Waktu berangkat hijrah, itu Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar ini sudah buta. Dia berkata kepada cucunya, Aisyah atau Asma, wahai cucu-cucuku, ayahmu hijrah. Apa yang ditinggalkan untukmu? Kan buta kan? Maka dalam riwayat, ini si cucu ini, Aisyah atau Asma ini mengambil batu, ditaruh di kantong, terus disuruh pegang Abu Quhafa. Ayahanda kita telah meninggalkan uang yang banyak untuk kita. Makanya, Aisyah kan punya saudari, namanya siapa tadi? Asma binti Abi Bakar. Pernah dengar kan? Asma ini nikah sama Zubair bin Awam. Sahabat Nabi yang diislamkan oleh Abu Bakar dan masih misananya Nabi, Zubair bin Awam ini. Asma nikah sama Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Insya Allah setiap sahabat-sahabat yang saya sebutkan ini nanti akan ada ceritanya sendiri. Cuma ini mampir dulu lah gitu loh. Ada Asma punya anak namanya siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Berarti Abdullah bin Zubair apanya Abu Bakar? Cucu. Abdullah bin Abu Bakar ini berkata, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam berkata, putranya Asma, keponakannya Aisyah, ya kan gitu kan? Dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, Abdullah bin Zubair diriwayatkan dari beliau berkata, tidak pernah aku melihat wanita yang lebih dermawan melebihi ibundaku. Siapa? Asma.
dan juga bibiku. Siapa? Aisyah. Tidak pernah aku melihat wanita yang paling dermawan melebihi ibundaku Asma dan bibiku Aisyah. Kata beliau, tapi kedermawanan mereka berbeda. Kedermawanan mereka apa? Berbeda. Adapun mamaku, ibuku, dia tidak pernah menyisakan harta di rumahnya. Dapat rezeki, dapat harta, dibagikan ke orang fakir, habis. Itu ibuku. Adapun bibiku Aisyah, kalau dapat rezeki dikumpul. Dikumpul. Kalau sudah banyak dibagikan habis. Berarti lebih utama mana dalam bersedekah? Asma apa Aisyah? Kalau Asma dapat bagikan habis. Kalau Aisyah dapat dikumpul, sudah banyak dibagi habis. Lebih utama berarti siapa? Asma apa Aisyah? Asma? Enggak juga. Enggak. Pasti antum milihnya Asma yang lebih. Kan gitu kan? Enggak juga. Terus siapa? Dua-duanya dermawan. Karena sama-sama habis. Saya mau tanya nih. Perhatikan. Asma dapat dibagi habis. Aisyah dapat dikumpul dibagikan habis. Ujungnya sama-sama habis apa enggak? Habis. Sama aja. Dan itu tidak heran dua wanita ini dermawan. Kenapa kok tidak heran? Karena bapaknya adalah orang yang paling dermawan. Paham maksudnya? Karena bapaknya Aisyah dan bapaknya siapa? Asma adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq adalah a'lamus sahabah. Sahabat yang paling dalam ilmunya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berkata, sesungguhnya seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah. Khatabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Pernah Rasulullah berkhutbah di depan manusia. Kemudian Rasulullah berkata, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indah. Ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah. Kehidupan dunia atau kehidupan apa yang ada di sisi Allah, yaitu akhirat. Fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah, tetapi hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Paham sampai sini? Rasulullah ceramah, pidato, ada hamba diberi dua pilihan oleh Allah. Kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Tetapi hamba ini lebih memilih kehidupan apa yang ada di sisi Allah, kehidupan akhirat. Abu Bakar nangis. Orang-orang gak paham, ngapain Abu Bakar nangis ini? Ya Syekh, wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Bukankah Rasulullah mengabarkan ada seorang hamba diberi dua pilihan? Antara kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Tapi hamba ini lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Gitu aja, kenapa kamu menangis? Abu Bakar mengatakan, hamba yang dimaksud dalam pidatonya Nabi adalah Rasulullah SAW. Rasulullah mau wafat karena Rasulullah memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka para sahabat menangis. Belum paham. Yang paham Abu Bakar As-Siddiq. Itu menunjukkan Rasulullah akan apa? Akan apa? Akan wafat. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang paling alim di antara para sahabat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pernah di depan Rasulullah sama sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini mengikuti jenazah? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Siapakah yang hari ini ngasih makan orang yatim, orang miskin? Sahabat diam. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapakah hari ini yang yang ketiga? Menjenguk orang sakit. Diam sahabat. Abu Bakar menjawab, saya. Tidaklah
Kata Rasulullah, tidaklah seorang terkumpul dalam satu hari melakukan aktivitas seperti itu kecuali Allah berikan kepadanya surga. Ya, Abu Bakar ini selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Terdepan dalam kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Dalam suka maupun duka tidak pernah satu kata pun menyelisih Rasulullah. Masih ingat enggak? Dulu saya ceritakan di tempat ini dan saya rasa antum masih ingat. Panjenengan masih ingat. Waktu Sulhul Hudaybiyah, waktu ada perjanjian, masih ingat enggak? Ada perjanjian antara orang Islam dan orang kafir. Kalau orang kafir masuk Islam pergi ke Madinah harus disuruh kembalikan. Masih ingat? Tapi kalau ada orang Islam murtad kembali ke Mekah, enggak usah dikembalikan. Masih ingat itu kan? Terus namanya Rasulullah disuruh hapus karena kami enggak mengakui kamu jadi Rasul, disuruh Muhammad bin Abdullah. Masih ingat kisah itu? Umar mengatakan ya Rasulullah, terus gak jadi umroh. Masih ingat kan gitu? Saya mau tanya dulu, masih ingat? Nah, lagi itu toh. Nah, gak jadi umroh. Terus sangat diskriminasi hasil dari apa? Perjanjian itu. Umar kan marah pada, ya Rasulullah, apakah kita akan mengalah sama mereka? Bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Sampai kata Umar, gak pernah aku ragu-ragu kecuali hari itu. Ketika lihat Rasulullah tetap menyetujui perjanjian itu meskipun kelihatannya merugikan kaum muslimin. Didesak, ya Rasulullah, kita apakah menerima seperti ini? Dulu aku ketika kafir aku gak mau dihina ya Rasulullah. Tapi sekarang aku masuk Islam, kok dihina seperti ini? Kok mau kita ini? Kata Rasulullah, ya Umar, ana Rasulullah. Wahai Umar, aku ini utusan Allah. Keputusanku ini bukan dari diriku. Paham ya? Umar masih gak terima, masih saking cintanya sama Islam gitu loh beliau ini. Terus datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, bener tak ini? Persetujuan yang merugikan kita kok ditandatangani. Tidak salah tak ini, tidak pernah aku dihina seperti ini. Apa jawab Abu Bakar? Huwa Rasulullah. Umar, dia itu Rasulullah. Tidak pernah Abu Bakar As-Siddiq menyelisih Rasulullah. Bukan satu kata, satu huruf tidak pernah. Selalu apa kata Nabi dijalankan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sekarang poin yang terakhir, poin kekhalifahan. Ya, semoga cerita tentang Abu Bakar ini 2 jam insya Allah nggak selesai. Tapi saya rapatkan ini. Karena 60 menit ke depan tadi kata. Jadi 1 jam saja. Beliau diangkat jadi khalifah. Ceritanya waktu Rasulullah mau dikubur, masih ingat kan itu kan? Rasulullah masih dirawat jenazahnya. Itu orang-orang Ansor sudah berkumpul. Orang-orang Ansor berkumpul di tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah. Di mana tempatnya namanya? Iya, di Sakifah. Di Sakifah Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah masih diurus jenazahnya, itu orang-orang Ansor sudah berkumpul. Mereka mau mendeklarasikan khalifah pengganti Nabi. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Nabi mulia radhiyallahu anhu. Abu Bakar sama Umar mendengar bahwa orang-orang Ansor sudah membuat apa? Deklarasi pengangkatan khalifah, pembaiatan. Didatangi sama Abu Bakar dan Umar. Kemudian Umar mengatakan, jangan. Tidakkah kalian ingat? Bagaimana kalian mau jadi khalifah? Bagaimana kita dipimpin khalifah? Kalau di sini ada Abu Bakar. Apakah ada yang pantas memimpin khalifah, jadi khalifah? Sedangkan di sini ada Abu Bakar. Apakah mungkin siapa yang layak jadi khalifah kalau rakyatnya ada Abu Bakar As-Siddiq? Paham maksud saya ya? Abu Bakar mengatakan, ya ma'saro ansar. Wahai orang-orang Ansor, dipuji-puji luar biasa. Pujian orang Ansor dulu sudah saya ceritakan. Orang Ansor istimewa, ya, menolong para sahabat. Sampai waktu hijrah itu ada yang ngasih separuh hartanya, ngasih istrinya. Masih ingat kan kisah itu kan? Intinya Ansor ini luar biasa lah. Dipuji-puji Abu Bakar. Abu Bakar tidak lupa dengan kebaikan Ansor. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, kami tidak melupakan kebaikan kalian. Hanya saja dulu Nabi mengatakan, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami orang-orang Quraisy, muhajirin adalah umara, para pemimpin. Dan kalian adalah wuzara, para menteri, para penasehat. Paham maksudnya ya?
Jadi menurut Nabi yang jadi khalifah kita, bukan kalian. Kata orang Ansor, la bal minkumul amir wa minnal amir. Wa minnal amir wa minkumul amir. Kata orang Ansor, la, kami punya amir, punya khalifah, kalian punya khalifah. La, tidak bisa. Maka Umar mengatakan, bagaimana kalian menjadi khalifah? Di sini ada Abu Bakar. Abu Bakar yang paling berat. Langsung diangkat tangannya Abu Bakar nih sama Umar bin Khattab. Dibaiat langsung sama Umar bin Khattab. Dan akhirnya sepakat orang-orang Ansor pun membaiat Abu Bakar. Tidak ada khilaf. Sepakat semuanya. Ansor Muhajirin jadi satu. Sepakat membaiat siapa? Abu Bakar. Dan nanti ketika Abu Bakar memimpin khalifah, jadi khalifah, waktu jihad, semua orang Ansor pun ikut, tidak ada yang berontak, tidak ada yang tidak setuju, semuanya setuju, tidak ada perselisihan. Ijma' sahabat bahwa Abu Bakar adalah manusia terbaik. Dan keistimewaannya Abu Bakar adalah orang yang dijamin masuk surga. 10 orang, kan sudah sering saya ceritakan itu. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair bil Awwam fil jannah, Sa'ad bin Zaid bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang jamin surga. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika jadi khalifah, ini penting ini. Ketika Abu Bakar dijadikan jadi khalifah, muncul penyakit-penyakit. Apa itu? 1, muncul nabi palsu. Masih ingat? Abu Bakar diangkat jadi khalifah, Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat jadi khalifah, muncul nabi-nabi palsu. Musailamah al-Kadzab, Al-Ansi, di Yaman ada, di Najd ada, Musailamah al-Kadzab, dan seterusnya. Nabi-nabi palsu banyak. Dan nabi palsu tidak cukup nabinya, tapi setiap nabi palsu punya banyak pengikut. Tidak cukup nabi palsu, muncul orang-orang murtad. Tidak cukup sampai situ, muncul orang-orang yang ingkar zakat, tidak mau bayar zakat. 3 masalah utama. Orang-orang pada murtad, muncul nabi palsu. Mungkin orang-orang palsu, yang nabi palsu ini melihat Muhammad SAW kok berhasil jadi nabi, enak punya pengikut, akhirnya dia niru jadi nabi. Tapi nabi-nabian, ya. Maka masih ingat enggak dulu sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan, menyuruh atau membuat pasukan besar dipimpin oleh Usama bin Zaid menyerang perbatasan Romawi. Masih ingat? Sebelum wafat kemarin saya ceritakan itu. Tapi Rasulullah wafat, Usama bin Zaid itu masih umurnya belasan tahun, memimpin pasukan. Belum berangkat Rasulullah wafat. Yang diangkat jadi khalifah Abu Bakar. Padahal Rasulullah sudah tadi membuat apa tadi? Pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk menyerang perbatasan Romawi. Ya, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar didatangi Umar bin Khattab dan para sahabat. Wahai khalifah, ini orang-orang murtad mulai muncul. Nabi-nabi palsu mulai muncul. Orang-orang ingkar zakat mulai muncul. Lebih baik pasukannya Usama ini jangan diberangkatkan. Bagaimana mungkin kita ini menyerang Romawi yang jauh sana kalau dalam negeri kita ini rapuh. Jangan-jangan nanti kita berangkat kita dihantam dari dalam. Maka lebih baik kita beresin dulu nabi palsu, orang murtad, ingkar zakat. Kalau selesai baru kita pikirkan pasukannya siapa tadi? Usama. Secara logika, kalkulasi dunia, benar enggak ini pendapatnya sahabat ini? Benar. Tapi bagi Abu Bakar tidak. Karena Abu Bakar adalah manusia yang meletakkan kecerdasannya di bawah petunjuk Rasulullah. Ketika diomongi kayak gitu, Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah, seandainya burung-burung menyambar kami. Mohon maaf, seandainya hewan-hewan, seandainya anjing-anjing menggigit atau berjalan-jalan atau berlari-larian di kaki-kakinya istri-istri Nabi, aku tidak akan pernah mengurungkan pasukan yang akan diberangkatkan Nabi. Aku tidak akan pernah mengurai tali yang sudah diikat oleh Nabi. Demi Allah, aku tidak akan membatalkan pasukannya Nabi.
Akan diberangkatkan pasukannya Usama ini. Padahal logikanya kan nggak seperti itu. Tapi diberangkatkan. Karena apa? Karena menurut Abu Bakar tidak mungkin keputusannya Nabi salah. Tidak mungkin. Yang memerintahkan pasukannya Usama ini dulu siapa? Rasul. Rasul nggak mungkin salah. Berangkat. Ketika berangkat, akhirnya orang-orang Arab yang memurtad ketakutan. Kenapa ketakutan? Loh, ini Romawi mau diserang. Kok malah yang kroco-kroco mau murtad? Pengen disikat sama Abu Bakar. Akhirnya nggak berani. Dan kenyataannya Usama bin Zaid memenangkan peperangan. Dan setelah itu nabi palsu ditumpas sama Abu Bakar. Orang-orang murtad ditundukkan kembali. Tinggal satu orang ingkar zakat. Umar datang, wahai Abu Bakar, ini kan orang masih sholat. Ini orang kan masih haji. Ini orang masih puasa. Orangnya juga syahadat. Hanya saja nggak bayar zakat. Masa kita perangi mereka? Yang ngomong gitu siapa? Umar. Mereka masih sholat, masih puasa. Masih apa lagi? Haji. Tapi mereka ini nggak zakat. Masa gara-gara zakat kita perangi mereka? Apa kata Abu Bakar? Wallahi lau mana'uni iqala ba'irin kanu yu'adduna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, sekiranya mereka dahulu menyerahkan tali-tali unta mereka kepada Rasulullah untuk zakat, kemudian di zamanku mereka tidak mau menyerahkan zakat itu, niscaya aku akan perangi mereka. Makanya kata para ulama, Abu Bakar itu lembut. Tapi lembutnya dia menyimpan ketegasan. Umar bin Khattab tegas. Tetapi di ketegasannya itu ada kelembutan. Paham gak Ustaz? Ketika Umar ngomong kayak gitu, Abu Bakar tidak mengatakan, iya ya, dipikir-pikir mereka ini masih sholat, masih haji. Cuma enggak zakat saja, wis kasihan lah. Ndak. Abu Bakar mengatakan seandainya mereka dahulu bayar zakat di zaman Nabi, kemudian di zamanku enggak mau zakat, akan saya tumpas mereka. Dan ini benar omongannya Abu Bakar ini. Antum bayangkan seandainya pada waktu itu Abu Bakar lemah, kemudian membiarkan orang enggak zakat, wah, Islam sudah hilang dari dulu mungkin. Kalau di zaman beliau saja zakat sudah protol, ngerti protol? Sudah hilang. Kira-kira di zaman sekarang tersisanya apa? Paham gak maksudnya? Abu Bakar tidak mau ditutup pintu ini. Kalau dibuka bahaya. Ditutup tidak boleh, harus bayar zakat. Akhirnya setelah itu Islam di Jazirah Arab kokoh, tangguh. Islam kuat di Jazirah Arab. Setelah itu Abu Bakar wafat. Ketika wafat, Abu Bakar didatangi oleh putri beliau, istrinya Rasulullah. Siapa? Aisyah. Ketika datang, Abu Bakar berkata, wahai putriku, berapakah kain kafannya Nabi dulu? Dulu Rasulullah dikain kafani 3, wahai ayahanda. Kalau begitu, kafanilah aku dengan 3 helai seperti Rasulullah. Wahai putriku, dulu Rasulullah meninggal hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Sekarang ini hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Semoga aku mati hari ini. Tuh Abu Bakar. Sampai dalam matinya pun ingin. Kan gak bisa disetting mati itu. Tapi saking itibaknya Abu Bakar sama Rasulullah, sampai-sampai dalam masalah kematian pengen sama Rasulullah SAW. Kemudian setelah kematian Abu Bakar, ya kalau nggak salah wafatnya hari Selasanya, wallahu alam, atau Senin malamnya, Senin malamnya mungkin, wallahu alam. Kemudian setelah itu wafat dan Umar datang, kemudian Aisyah menceritakan hal itu kepada Umar. Dan Umar mengatakan sesungguhnya ayahandamu meninggalkan sebuah jalan yang jalannya tidak akan dimampui oleh orang setelahnya untuk mengikutinya. Ketika Rasulullah wafat, itu Fatimah datang ke Abu Bakar. Minta warisan Nabi.
Minta apa? Warisan Nabi. Kata Rasulullah, wahai Fatimah. Kata siapa? Abu Bakar. Keluarganya Nabi itu lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Fima makna ya. Tetapi aku ini mendengar ayahandamu sendiri Rasulullah berkata bahwa para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang ditinggalkannya akan menjadi apa? Sedekah. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tetapi para nabi mewariskan apa? Ilmu. Ini hadis dipegang oleh orang Syiah untuk menghantam Abu Bakar. Padahal justru hadis ini merupakan keutamaan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar waktu jadi khalifah tetap dikasih. Keluarganya Nabi, istri-istrinya Nabi disantuni. Begitupun khalifah-khalifah berikutnya. Dan Abu Bakar dimakamkan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan negara Islam kokoh, kuat, cuma 2 tahun. Dibereskan Jazirah Arab, kuat, kokoh. Lah besok diganti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi khalifah mempunyai modal yang besar, yaitu Jazirah Arab, kuat. Nanti di zaman Umar menaklukkan Romawi dan menaklukkan Persia. Sebelum wafat Abu Bakar menunjuk khalifah. Rasulullah tidak menunjuk khalifah. Karena Rasulullah hanya memberi apa? Isyarat-isyarat. Rasulullah seperti menyuruh Abu Bakar ngimami. Kan gitu kan? Nah, itu isyarat, tapi bukan teks. Tapi Abu Bakar menunjuk Umar secara teks. Kalau aku mati yang jadi khalifah siapa? Umar bin Khattab. Dan termasuk keutamaan Abu Bakar yang jarang ditulis atau jarang disebut sebagai keutamaan adalah beliau menunjuk Umar. Abu Bakar menunjuk Umar itu menunjukkan keutamaannya Abu Bakar. Paham maksudnya? Setiap keberhasilan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab jadi khalifah, maka Abu Bakar mempunyai andil dalam pahalanya insya Allah. Maka Abu Bakar meninggalkan negara yang aman, tentram, dan insya Allah pada kesempatan akan datang akan saya ceritakan tentang siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang saya sampaikan belum bisa mewakili tentang pribadinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masih banyak yang belum diceritakan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi semoga yang sedikit tadi itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk meneladani beliau dalam ketegasan, dalam kedermawanan, dalam kecintaannya kepada Rasulullah, pengorbanannya dan seterusnya. Semoga bermanfaat dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan sampaikan Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita dan mengumpulkan kita bersama para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.